Shalom, nama saya Jeris. Saya akan bercerita tentang Abraham mengorbankan anaknya. Ditulis di kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Beginilah ceritanya. Sudah bertahun-tahun lamanya Abraham mengembara dengan kawanan ternak serta kemahnya, dengan Sarah istrinya dan Iska anaknya. Dia mencintai anaknya lebih dari harta bendanya yang lain. Pada suatu hari, Tuhan Allah mencoba Abraham. Apakah dia lebih mengasihi Tuhan daripada segala-galanya? Dan apakah kepercayaannya begitu besar terhadap Allah? Terdengarlah suara Tuhan memanggilnya suatu malam. Abraham. Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Abraham, ambillah Iska anakmu dan pergilah ke negeri Moria. Korbankanlah ia sebagai korban bakaranmu di atas bukit yang akan kutunjukkan kepadamu." Suara Tuhan tidak terdengar lagi. Abraham pun diam sunyi sekali dalam kemahnya. Hatinya sedih karena terkejut. "Ya Tuhan, anakku Iska harus kukorbankan, harus kubunuh sendiri, harus kubunuh di atas mezbah." Pada malam itu, Abraham bergumul dalam hatinya. Sekarang ia harus memilih antara Tuhan dan anaknya. Dalam kesedihan itu, Abraham masih mempunyai satu kepercayaan bahwa Tuhan Allah akan mampu menghidupkan Iska kembali. Tak lama kemudian mereka pergi, menempuh ladang-ladang yang masih sepi, melalui bukit-bukit. 3 hari mereka berjalan, sampailah ke suatu tempat yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Abraham pun mengambil kayu bakar dan diletakkannya di atas bahu Iska. Dibawanya bara api dan pisaunya. Bapak itu menangis menjerit, akan tetapi matanya kering dan bibirnya ditahan rapat-rapat. "Ayo teman-teman, jangan sedih dulu ya. Kita dengarkan cerita selanjutnya. Seru loh." Akan tetapi ketika mereka mendaki melalui jalan yang sempit ke atas, tiba-tiba Iska berhenti. Ayah membawa api, aku membawa kayu. Namun, di manakah anak domba yang akan kita korbankan nanti? Abraham berkata, "Tuhan Allah akan menyediakan anak domba tersebut untuk kita nanti, anakku." Mereka pun melanjutkan perjalanan, sampailah ke puncak gunung. Abraham pun mendirikan mezbah dari batu-batu. Kemudian disusunnya kayu. Suatu mukjizat yang besar terjadi. Ishak tidak meronta, ia tidak membantah. Waktu Abraham mengangkatnya, lalu meletakkannya di atas mezbah, di atas kayu. Begitu besar kepercayaannya, meskipun ia masih muda. Iska tidak meronta ketika diikat. Dia diam seperti anak domba. Abraham pun mengambil pisaunya yang berkilat-kilat. "Ayo teman-teman, siapa yang takut? Ditutup matanya ya. Kita akan saksikan bagaimana Tuhan Allah bekerja." Akan tetapi itu sudah cukup ketika Tuhan Allah berkata, "Abraham, Abraham." Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Abraham menangis. Suara Tuhan Allah berkata, "Jangan kau bunuh anak itu dan jangan berbuat apa-apa terhadapnya.
karena sekarang aku tahu bahwa engkau seorang yang taat kepadamu. Tangan Abraham yang masih gemetar memutus tali pengikat Iska. Kemudian di peluknya ia erat-erat. Begitu girang hatinya, pengharapannya selama ini tidak sia-sia. Tiba-tiba ada suara meruntas-runtas di belakangnya. Dalam semak belukar nampak seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Tuhan Allah menyediakan domba tersebut untuk korban bakarannya. Tak terkira betapa besar kasih mereka terhadap Tuhan. Demikianlah Allah menyediakan baginya anak domba bakal korban bakaran. Domba jantan itu menjadi lambang Kristus yang mati sebagai ganti kita. Teman-teman, cerita tentang Abraham mengorbankan anaknya mempunyai maksud untuk mengajak kita tentang pentingnya ketaatan, iman, dan kepercayaan terhadap Allah. Tuhan Yesus memberkati.